bersama saya di sini, Dea Alphonse. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai termodinamika 2. Tetapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share bagi teman-teman yang lain. Hukum termodinamika 2. Adapun bunyi hukum termodinamika 2 yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, namun tidak dapat mengalir secara spontan ke arah kebalikannya. Contohnya yaitu beruang kutub yang berbaring di salju. Kalor dari tubuh beruang kutub akan mencairkan salju, tetapi beruang tidak dapat mengambil energi dari salju untuk menghangatkan tubuhnya. Dalam hukum termodinamika, yang kedua kita akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, entropi. Entropi adalah besaran yang menyatakan banyaknya kalor atau energi yang tidak dapat diubah menjadi usaha didasarkan pada perubahan keadaan yang dialami oleh partikel baik dari keadaan awal hingga akhir. Hal ini dapat dirumuskan dalam delta S sama dengan Q per T atau delta S sama dengan S2 kurang S1, di mana delta S adalah perubahan entalpi, satuannya Joule per Kelvin, Q adalah usaha, satuannya Joule, dan T adalah suhu, satuannya Kelvin. Dan S1 adalah entropi awal, satuannya Joule per Kelvin, dan S2 adalah entropi akhir, satuannya Joule per Kelvin. Pokok bahasan kedua yaitu mesin kalor. Mesin kalor atau yang sering kita dengar yaitu mesin Carnot adalah alat yang dapat diubah energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya pada mesin mobil, di mana energi dapat dari panas dari bahan bakar diubah menjadi energi gerak pada mobil. Mesin Carnot merupakan dasar dari mesin ideal yang memiliki efisiensi tertinggi dan dinyatakan dalam rumus berikut. W sama dengan Q1 dikurang Q2. Untuk menghitung efisiensinya, yaitu efisiensi sama dengan dalam kurung 1 kurang T2 dibagi T1 dikali 100%. Ini untuk menentukan suhu. Kalau untuk kalor sendiri, efisiensi sama dengan buka kurung 1 kurang Q2 dibagi Q1 dikali 100%. Pokok bahasan yang ketiga atau yang terakhir adalah mesin pendingin. Mesin pendingin membuang kalor dari tempat yang dingin ke tempat yang panas dan membutuhkan usaha untuk melakukan proses tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Contohnya adalah kulkas. Kulkas mengambil kalor dari makanan yang terdapat di dalamnya lalu mengalirkannya ke udara sekitar. Energi yang digunakan adalah energi listrik yang melakukan usaha ke sistem. Oleh sebab itu, permukaan dari kulkas atau samping kulkas biasanya terasa hangat. Adapun rumus dari mesin pendingin yaitu Kp sama dengan Q2 per W. Jika yang diketahui adalah kalor, maka rumus yang digunakan yaitu Kp sama dengan Q2 dibagi Q1 dikurang Q2. Jika yang diketahui suhu, maka rumus yang digunakan yaitu Kp sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Kenapa bisa menggunakan Q2? Karena dari penjelasan tadi, yaitu dari tempat dingin ke tempat yang rendah, jadi Q1-nya dianggap sama dengan 0. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah perubahan entropi sistem tersebut? Diketahui kalor sebesar 60 kJ dan suhu sebesar 27 derajat Celcius. Dan ditanya adalah entropi sistem atau delta S. Dalam
dalam soal diketahui satuan kalor yaitu kilojoule, sedangkan pada persamaan diketahui satuan kalor yaitu joule. Jadi kita harus konversikan terlebih dahulu 60 kilojoule ke joule, yang dimana 1 kilojoule sama dengan 1000 joule, maka 60 kilojoule sama dengan 60.000 joule. Pada suhu juga diketahui suhu satuannya adalah Kelvin, maka kita harus merubahnya. 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Sedangkan yang ditanya adalah delta S dengan rumus Q per T sama dengan 60.000 Joule per 300 Kelvin sama dengan 200 Joule per Kelvin. Sekian video pembahasan materi pada kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan jika ada kekurangan materi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share bagi teman-teman.